Kenapa banyak sekali terdapat cerita dalam Al-Quran, baik cerita umat-umat yang terdahulu, begitu juga cerita pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih dari sepertiga Al-Quran itu isinya adalah cerita. Nah, ada beberapa hikmah nih sobat dibalik banyaknya cerita dalam Al-Quran ini. Yang pertama, karena ini memang metode yang sangat baik untuk menasehati, untuk memberi pelajaran kepada orang yang membaca Al-Quran atau kepada siapapun. Ketika seseorang dinasehati secara langsung, dikasih tahu secara langsung kesalahannya kayak gini kasih tahu, belum tentu dia mau menerima karena ada keegoisan dalam dirinya. Nah, sementara kalau dikasih tahu, dinasehatinya melalui cerita, dia bisa jadi nggak ngerasa kemudian dikasih tahunya. Padahal cerita ini pas banget gitu dengan cerita dirinya. Tapi karena ini cuma sekadar cerita, dia bisa jadi nggak ngerasa, nggak sadar, dan nasihat itu masuk dengan sendirinya tanpa dia sadari. Rahasia yang kedua dibalik banyaknya cerita dalam Al-Quran ini adalah membuktikan kebenaran Al-Quran. Ini bukti kebenaran yang tidak akan bisa seorang pun menyangkalnya, karena tidak ada satupun cerita dalam Al-Quran itu fiktif. Tidak ada satupun yang bisa menyangkal kebenaran cerita dalam Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mendengarkannya, baik dari ahli kitab ataupun beliau membaca, tidak pernah. Dan cerita ini bahkan cerita yang sudah sangat lama, seperti cerita Nabi Adam, seperti cerita Nabi Nuh, Nabi Musa, tapi kebenarannya sangat valid, sangat benar ceritanya. Yang ketiga, rahasianya adalah mengajarkan kita juga untuk tidak menyepelekan, untuk tidak meninggalkan yang namanya sejarah. Al-Quran mengajak kita untuk banyak belajar sejarah, untuk banyak belajar dari pengalaman atau cerita-cerita masa lalu, hingga kemudian kita bisa melakukan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan di masa lalu, dan kita bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang-orang di masa lalu. Nanti ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para pembesar Quraisy, beliau sedang asyik mengajak mereka kepada Islam, dan tiba-tiba datang dari arah belakang beliau seorang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia sudah berhari ini mencari Rasulullah SAW, tapi karena dia buta dia nggak ketemu. Nah, di hari itu dia mendengarkan suara Rasulullah SAW, maka dia pun langsung nyamperin beliau, dan karena kagetnya Rasulullah SAW yang sedang asyik ngajakin para pembesar Quraisy kepada Islam kemudian bermuka masam cemberut. Ada orang dari arah belakang beliau yang tiba-tiba memotong pembicaraan beliau, langsung nyeletuk kayak kurang sopan gitu. Karena inilah kemudian Allah Taala menurunkan surat Abasa ayat 1-10, artinya surat yang bermuka masam atau yang cemberut, untuk menegur beliau bahwa orang buta ini ternyata lebih layak untuk menyucikan dirinya. Dia lebih benar-benar bersemangat ingin masuk ke dalam Islam dibandingkan para pembesar Quraisy. Bukan Rasulullah SAW salah, tapi ini karena memang salah satu bentuk dari kemuliaan dan kesempurnaan akhlak beliau. Allah alam.